Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari buku Kejadian, tidak ada yang bertentangan di situ sebenarnya, Bang Juma. Dari perspektif yang saya lihat dan yang kami lihat. Kalau Bang Juma melihat dari perspektif yang lain, silakan. Karena orang Yahudi juga melihat dari perspektif yang Bang Juma lihat juga, maka orang Israel juga sampai hari ini tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dalam buku Daniel itu ada dikatakan tentang anak manusia di situ. Buku Daniel anak manusia itu melambangkan Tuhan, tapi orang Yahudi menafsir lain. Nah, jadi yang mau saya sampaikan, inilah buku dari mana kita percaya Yesus menebus dosa itu tadi dibukukan di buku Ibrani itu. Tadi Bang Juma katakan itu belum tentu siapa yang nulis. Kita mempercayai ke-40 penulis itu adalah diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini bicara kepercayaan. Kepercayaan itu susah dinilai. Jelas dikatakan ya kalau percaya memperoleh hidup yang kekal, kalau tidak percaya ya tidak memperoleh hidup yang kekal. Tapi kepercayaan kalau kita lihat kepercayaan orang itu kita nggak bisa nilai. Nah, jadi iman kita memang berbeda. Kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dia mati bagi kami. Itu yang kami percayai dengan dalil-dalil yang kami lihat dalam Alkitab. Oh, mungkin kita katakan, oh tapi kami lihat yang lain. Karena setan pun memakai Alkitab juga. Waktu setan itu menggoda Yesus, dipakai juga ya Alkitab. Makanya dikatakan Roh Kudus perlu untuk menolong kita. Dari mana kita tahu itu? Dari buahnya. Buahnya itu dikunci dalam buku Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Matikan kameramu dulu, orang jangan on-cam dulu kau. Matikan kameramu dulu. Oh, Bang Jo boleh menambahkan Bang Jo, saya Kristen. oh silakan. Iya, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Suma dikasih kesempatan. Kalau tidak salah, 3 hari lalu saya diskusi dengan Bang Suma di pagi hari, dan Pak Suma sudah mengakui bahwa Isa dan Yesus itu memang beda, dan karena Yesus itu disalib ya. Nah, beberapa ayat ya dasar Alkitab yang saya ingin sampaikan untuk mencari kebenaran Yesus disalib atau tidak itu, dan sudah dijelaskan tadi oleh Bang Jo tentang dalam karya penyelamatan penebusan manusia dari kutuk dari dosa. Nah, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama pernyataan Yesus sendiri, dan kemudian kesaksian malaikat ya, dan juga kesaksian para murid. Nah, pernyataan Yesus begini Bang Suma. Yesus berkata begini, Matius 20 ayat 28, ia berkata begini, anak manusia bukan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ya. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau maksudnya begini Bang Suma, kalau Bang Suma gunakan pernyataan-pernyataan Yesus yang lain, maka harus konsisten menggunakan pernyataan Yesus yang lain juga. Karena Yesus sendiri berkata bahwa ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian ya dalam Matius 26 sebelum ia ditangkap untuk disalibkan, ia berkata begini, Yesus sendiri berkata, ayat 26 dan Matius 26 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, perhatikan ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia yaitu Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi pernyataan Yesus itu sendiri. Dan seperti Bang Suma sudah kutip tadi ayat dalam Matius 12 dan juga tentang Yunus itu, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia yaitu Yesus akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang seperti Pak Dance, dan ia membawa narasi ini. Dan bagaimana Yesus ada di dalam perut bumi? Tidak lain adalah ketika ia mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab
secara khusus yang ditulis oleh saksi-saksi murid-muridnya yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu tidak mati, dan Yesus itu tidak bangkit. Itulah berita Injil ya. Barang siapa yang percaya, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena amal kebaikan kita, karena anugerah Tuhan kita ditebus. Bukan dengan korban hewan, bukan dengan korban binatang, bukan dengan korban manusia yang berdosa, tetapi korban Dia yang tidak mengenal dosa. Karena dengan apa kita dibandingkan? Dengan hewan tidak, dengan sesama manusia tidak, karena manusia juga adalah berdosa, kecuali Dia manusia yang sempurna, meneteskan darahnya untuk pengampunan dosa. Itulah berita Injil. Sekian Bang Suma. Salam Bang Jo ya. Iya, baik. Jadi ada dua hal yang saya harus sampaikan di sini terkait dengan catatan Matius 20 yang Anda bacakan tadi. Ini narasi yang dibangun oleh penulis Matius. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ini catatan penulis. Sehingga penulis kemudian mengatakan ini ucapan Yesus. Matius 9 nomor 9, ternyata penulis Matius ini bukan murid Yesus. Karena dia bukan murid Yesus, maka narasi dibangun di dalamnya boleh saja, sah-sah saja dia mau menuliskan apa. Saya sebagai Muslim melihat ini adalah narasi seorang pewarta yang kadang benar, kadang salah. Karena bukan firman Tuhan, tapi tulisan pewarta. Matius ini kan bukan murid Yesus yang menuliskan. Coba Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Jelas itu. Nah, ketika kemudian penulis yang bukan murid Yesus ini berkata, tetapi Yesus memanggil mereka, kamu tahu bahwa pemerintah, apa dia katakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini ungkapan yang muncul belakangan, bukan ucapan yang justru sesaman dengan Yesus. Kan udah aku bilang tadi di awal, Yesus berkata di kitab yang sama, dalam kitab Matius, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Bagaimana kalau yang datang kepada penulis Matius ini adalah penyesat yang mengaku Yesus itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang kedua, di dalam kitab yang sama pula, konon Yesus juga dituduh berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Nah, di sini saudara, jelas dalam original teksnya ada tertulis grapo, artinya ada tertulis. Dengan kata lain, sebelum Yesus mengucapkan ucapan ini sudah ada tertulis tentang Yesus. Jadi tidak merujuk kepada perjanjian baru tertulisnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, grapo. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Coba. Jadi kalau ada orang mengatakan nubuat sudah ada untuk pembunuhan Yesus, berarti Tuhan menubuatkan Yudas itu celaka. Tuhan menentukan Yudas ini celaka. Berarti Yudas ini adalah korban yang harus celaka karena adanya nubuat pembunuhan untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, orang Belanda, orang Kristen yang ada di Indonesia. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Yang tertulis pada saat Yesus berucap itu hanya perjanjian lama. Sedangkan di dalam Lukas 24 kalau Anda baca dengan teliti, di situ diterangkan di data nomor 24-nya jelas sekali, aku memang harus menggenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat bahwa dosa ditebus dengan dosa dengan darah manusia? Ada? Enggak ada.
yang ada dalam Taurat, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan dikatakan terkutulah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang makan suap yang celaka? Yudas. Kenapa jadinya Yesus yang celaka? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak percaya kepada buku saudara ini, tapi saya jadikan sebagai referensi. Sebagaimana saya tidak percaya kepada buku matematika bahwa itu adalah firman Tuhan, tapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Begitu juga saya tidak percaya kepada kitab Matius ini sebagai firman Tuhan, tetapi saya jadikan sebagai referensi ilmu. Oke, Yesus sendiri yang berkata, aku harus pergi, anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Berarti perjanjian lama. Dikuatkan di dalam Lukas 24 tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis di Taurat? Adakah persembahan korban dengan darah manusia? Tak ada itu, Bang. Silakan. Makasih Bang Juma. Statement Bang Juma tidak percaya tentang Alkitab itu sebenarnya membuat kita tak perlu ada yang dibahas. Kenapa? Kalau memang Bang Juma nggak percaya, kita bahas apapun nggak ada gunanya, itu yang pertama. Jadi silakanlah, makanya kan di kita Muslim juga ada agamamu agamaku, kira-kira begitu. Jadi maksud saya, tadi kita sudah berulang kali jelaskan dari kejadian itu. Konsep yang Bang Juma bawa inilah yang dibawa oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun tidak percaya akan hal itu. Kalau sudah menyangkut kepercayaan, kita kasih dalil manapun tetap aja kita tidak percaya. Jadi tadi saya sudah bagi buku Ibrani. Bang Juma katakan buku Ibrani itu dipertanyakan itu. Belum tahu soal pengarangnya, itu benar. Tapi kami mempercayai semua itu kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Dan bagi kami, karena ada ditulis begini, bagi orang-orang yang belum terbuka matanya, itu ada di Alkitab dikatakan, maka pembacaan kitab Taurat itu matanya terselubung sampai hari ini. Jadi memang banyak hal-hal kalau kita nggak lihat dari perspektif yang benar, dari cara yang kita percayai benar tentang penyelamatan dari kejadian sampai wahyu itu, memang agak susah. Contoh dalam buku Kejadian, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang mencari, dan Allah bertanya kepada Adam, di mana engkau Adam? Dan dari situlah konsep orang Kristen mengatakan Allah mencari manusia. Maka dikirimnyalah nabi-nabi. Nabi-nabi dikirim, banyak yang dibunuh. Terakhir, setelah diberikannya juga Taurat, penulis Taurat itu adalah Musa. Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian. Dia juga nggak nyampe. Akhirnya dibawalah Joshua. Joshua itulah sebenarnya nama Yesus. Jadi supaya bisa masuk ke tanah perjanjian itu membutuhkan Joshua. Yesus itulah juru selamat. Dari konsep itulah dibawanya. Jadi ada topologi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sebelum Yesus mati, dia bicara soal perjanjian lama hanya dua hal. Apa kata dia? Inti perjanjian lama itu hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi itu mulai Kejadian sampai Maliaki itu menurut Yesus adalah kasih. Tapi setelah dia mati, waktu dia bangkit, dia ngomong kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi isi Kejadian sampai Maliaki. Apa kata dia? Dia mulai menceritakan tentang dirinya, mulai dari Kejadian sampai wahyu itu, sampai Maliaki itu. Maka di Kejadian apa? Waktu dikatakan harus ada domba yang dikorbankan, mulai Yesus katakan domba itulah melambangkan Yesus. Dan kalau kita pelajari semua perjanjian, apa diturunkan, Bang? Bang Suma.
diturunkan itu namanya kena tombak biasa. Nggak ada yang sengaja nurunin itu, enggak. Oke. Bang Juma udah saya perhatikan selama ini, sementara ngomong udah kayak gitu juga biasa itu, Bang. Oke. Izin sebentar aja Bang ya, baru. Silakan. Boleh ya? Iya, jadi gini, teman-teman harus konsisten. Kalau Bible itu sudah dipalsukan, alangkah baiknya jangan dikutip-kutip, diambil yang menguntungkan dan dihina yang tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas di dalam Bible bahwa sejarah tentang Yesus, keberadaan Yesus di bumi itu sangat jelas. Mulai dari lahir sampai ia terangkat ke surga, itu sangat runtut dan detail. Nah, oleh sebab itu saya sudah pernah diskusi dengan Suma bahwa ia sudah menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu beda, karena Isa tidak disalib sedangkan Yesus disalib. Dan Yesus di dalam Bible itu jelas adalah korban penebusan bagi kami ya, bagi dosa kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dipahami mengapa kami menggunakan perjanjian lama ya. Itu karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan Yesus sendiri menyatakan bahwa harus digenapi itu dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Harus digenapi segala yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi itu sangat detail, tidak dapat dipisahkan. Dan sampai pada saat ini Kristen tidak pernah mengubah kisah sejarah yang ada di dalamnya. Sangat konsisten dengan hal itu. Itu yang perlu dipahami. Dan oleh sebab itu ya, kekristenan sangat memelihara tentang apa yang ada di dalam Torah Pentatuk, dan semua itu sangat dipegang sampai saat ini dari sisi hukum-hukum moralnya. Nah, oleh sebab itu ya, khususnya di dalam hal penyaliban ya, karena ini banyak hal-hal yang berujung kepada istilahnya itu berusaha untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Saya pernah diskusi dengan Suma, siapa yang disalib sebenarnya? Beliau pun tidak tahu. Bahkan para ulama Islam yang berpolemik sesuai surat An-Nisa itu adalah kalian sendiri sebenarnya, saudara-saudara Islam, tidak tahu siapa yang disalib. Itu yang saya ingin sampaikan. Gantian, kan ya? Itu ya. Gantian ya. Ya, sebentar lagi Bang. Dikit aja, 1 menit boleh ya? Karena itu jujurlah, berdakwalah berdasarkan kitab Anda, kebenaran Anda, tapi jangan memaksakan kebenaran Anda untuk memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Bible itu. Itu saja Bang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kiranya kebenaran, jalan kebenaran, sang hidup itu, pemberi hidup kekal yaitu Yesus Kristus, menghampiri kalian, memberikan hidayah bagi kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Fandi ya. Ini mental. Jangan kemana-mana dulu Bang, dengerin dulu. Saudara. Jadi apa yang Anda lakukan ini mental Belanda, mental penjajah. Anda minta kami kemudian berhenti membahas kitab saudara, tapi Anda mendoakan kami supaya diberkati sama Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu, kan lucu Anda saudara. Lucu Anda itu namanya. Jadi gini saudara, kami untuk memberitakannya Bang. Maksud gini. Terus Bang, dengerin dulu Bang. Gantian Bang Juma lanjut. Jadi Anda punya tugas memberitakan, terus kami manut aja kayak orang yang di gereja itu. Manut Tuhan. Nah, makanya saudara gini. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Untuk menyadarkan saudara, kalau tadi yang turun itu kenapa? Ya udah, kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya, kita nggak usah bahas. Tidak, bukan begitu. Agama Kristen ini agama syiar yang diajarkan kepada kami juga umat Kristen, umat Islam. Makanya muncul kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan agama, pendangkalan akidah, misionaris di mana-mana, melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui ekonomi. Kalian masuk ke semua sendi untuk kemudian memurtadkan kami. Maka saya menjelaskan bukan berarti saya percaya. Minimal Anda beriman kepada kitab tersebut. Seibarat Anda percaya uang palsu yang ada di tangan Anda itu sebagai uang asli, maka tugas saya yang tahu menjelaskan bahwa yang ada di tangan Anda itu adalah uang palsu. Jangan alergi dengan itu. Oke, kita analogi ya. Mana yang duluan, uang palsu atau uang asli?
Yang duluan itu adalah uang palsu bisa, uang asli bisa. Lah, inilah teorinya Islam bertakiyah. Loh, kok bertakiyah? Uang palsu duluan, baru uang asli. Bagaimana ceritanya orang mau mencetak? Sabar dulu kawan, sabar dulu. Ya, silakan. Ketika Bank Indonesia ingin membuat uang pola baru, itu tidak seketika itu jadi. Ada masa percobaan yang harus ditempelkan ini garis-garisnya, warnanya, gambarnya, fotonya. Itu ada masa pencobaan, masa di mana mereka melakukan pencobaan sampai kepada fixnya untuk kemudian menentukan uang seri baru. Nah, kalau Anda masih masa pencobaan, belum pada bentuk yang aslinya, dicetak sebagai uji coba, Anda pakai belanja, Anda menggunakan uang palsu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan duluan yang asli daripada yang palsu, sekarang saya tanya kepada saudara, kitab Anda yang asli ada nggak kata Allah di dalamnya? Teks aslinya? Ya, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mana duluan yang ada teks asli, yang tidak ada teks asli Allah, dan yang belakangan muncul ada teks Allah? Mana duluan? Oke, mana yang duluan? Kristen, Arab, atau Islam? Bukan itu. Kularnya bukan begitu, saudara. Anda kan bertanya yang dulu, Anda kan mengatakan yang duluan itu yang asli. Sekarang saya tanya, kitab yang lebih dulu tidak ada nama Allah dengan kitab Kristen yang dalam bahasa Yunani yang lebih dulu tidak ada kata Allah, dengan kitab Kristen yang muncul belakangan yang ada kitab Allah, mana yang lebih dulu? Yang ada kata Allahnya atau yang tidak ada kata Allahnya? Itu masalah terjemahan, Bang Sumang. Enggak, saya tanya mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Nah, inilah cara-cara kalau anak Dajjal berdiskusi kayak gini. Mana lebih dulu? Kitab Anda yang tidak ada kata Allah atau kitab Anda yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Ini Bang Suma, teks asli dalam. Saya tidak tanya teks asli. Saya bertanya tentang adanya penambahan kata Allah. Mana lebih dulu yang tidak ada kata Allah atau yang ada kata Allah? Mana lebih dulu? Itu berbicara tentang penerjemahan. Saya tidak tanya tentang penerjemahan. Saya tanya mana lebih dulu, Bible yang ada kata Allah atau Bible yang tidak ada kata Allah? Mana lebih dulu? Maksudnya Bible yang mana? Loh, memang dari dulu, memang dalam bahasa Yunani ada kata Allah? Tidak ada. Tidak ada. Mana lebih dulu dengan yang ada kata Allah? Yang tidak ada. Tidak ada. Berarti yang ada kata Allahnya itu palsu kan? Tidak palsu. Kok tidak palsu pula? Tapi itu terjemahan. Itu penerjemahan. Dari kata apa Anda terjemahkan menjadi Allah? Dari kata Elohim. Elohim itu artinya dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab? Iya. Allah. Ilahun itu dalam bahasa Arab. Ya, terus? Nah, kenapa ada kata Allah? Iya, karena penerjemahan, bro. Dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah? Nah, itu penerjemahan. Iya, penerjemahan ya, dari kata apa? Gini bro, harus pelajari bagaimana sejarah penerjemahan. Ya. Jangan ajarin saya, Cak Ayu. Jangan ajarin saya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mana duluan, mana belakangan, lalu itu menjadi dasar pijakan Anda menjadikan palsu, berarti Bible Anda palsu. Karena yang pertama tidak ada kata Allah, sekarang ada. Yang dulu tidak ada kata Allah, sekarang ada. Berarti yang sekarang ini palsu. Iya, buat Anda ya. Maksudnya loh, Anda mengatakan pernyataan itu. Gini Suma, sampai sekarang Kristen Jazirah Arab itu tetap menggunakan kata Allah dan di sana itu di Arab, itu di Arab, ini di Indonesia. Loh, justru Islam itu sumbernya dari Arab. Kenapa di sana tidak dipermasalahkan? Ayo. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen di Arab itu menggunakan kata Allah dari bahasa apa ke bahasa Arab? Itu dari bahasa Aramaik. Hah?
Apa di dalam bahasa Aramaik? Apa yang ada di dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam kata Allah? Ya, itu banyak diambil dari Apa? Satu aja. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah pembohong. Satu aja. Ini, Apa? Semua ini Apa, saudara? Menggunakan kata teos saja gitu ya. Ya, teos dalam bahasa Arab apa? Saya tidak tahu dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan dalam kitab. Allah Ya Allah. Teos dalam bahasa Arab itu Rob atau Ilah. Iya, Rabbullah. Kenapa larinya ke Allah? Nah itu memang digunakan di sana. Pandai-pandaian. Itulah hebatnya kalian ini. Jadi semua tidak percaya teos. Saya tidak percaya teos. Teos itu dewa. Tahu artinya teos kan? Tahu. Teos itu artinya dewa. Oke. Tahu dalam secara akademik apa itu ateis? Ateis, orang yang tak bertuhan. Tidak percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Iya, betul. Jadi kamu ateis gitu loh. Kenapa saya ateis? Apa Ya, hubungannya karena tidak saya? percaya dewa, tidak percaya Tuhan. Itu namanya generic name. Lah, Tuhan saya namanya Allah. Nah itu bagi Anda. Lah, tadi Anda katakan saya ateis. Kan gila Anda ini. Kan kamu katakan tadi tidak percaya dewa, tidak percaya Lah, teos. saya memang tidak percaya teos karena teos itu sembahan orang Yunani. Itu dewa. Nah, oke, bahasa ininya dari tidak percaya teos apa? Tidak percaya teos, ateis. Nah, berarti Anda teis, oke? Lah, saya percaya kepada Allah. Ini ketawa anak Dajjal ini, anak Dajjal lucu. Anda banyak belajar bro supaya tahu ateis itu artinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya teos. Ya, itu istilah dari mana? Itu istilahmu. Kalau saya dengar. Kalau saya hanya mengenal kata kafir. Gak usah kau lari kemana-mana. Sekarang yang kamu harus jawab ini adalah dari mana kau ambil kata Allah? Itu penerjemahan. Terjemahan dari mana? Terjemahan dari kata mana? Terjemahan dari mana? Itu dari bahasa Melayu ya, dari Arab Melayu, dari Melayu, Indonesia, Melayu pula. Bahasa serapan. Inilah kalau mencuri dari Yahudi, mencuri juga dari Islam. Ini. Oke, lafaz Allahnya berapa huruf? Mencuri dari Islam, mencuri dari Allah. Lafaz Allahnya berapa? Udah, kamu turun aja bro. Kamu turun. Kamu cebok sana, cebok pakai dedak. Jangan belum selesai. Mas Pandu, mana nih Mas Pandu? Udah turunin, anak Dajjal ini turunin. Turunin dia, nggak ada ilmunya. Enggak bisa kawan kita hanya akan saling menyakiti kalau Pandi berdiskusi. turunin dia, nggak ada ilmu. Gitu. Nggak ada ilmu dia. Pak usah, mending Anda ke gereja lagi pelototin pendeta gitu. Belajar lagi lah menerjemah yang baik. Belajar jujur lah dalam diskusi itu intinya. Jujur itu lebih terhormat loh daripada membulat muter-muter kayak tadi. Itu intinya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita tidak perlu perpanjang ya kepada orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang jahil, karena Allah juga melarang kita berdiskusi dengan orang jahil, orang bodoh ya. Mending kita turunkan daripada kita teruskan, daripada nanti kita hujat-hujatan, caci maki. Baik kita turunkan saja, suruh dia cebok pakai dedak, itu udah cukup. Ya, teman-teman. Yang nggak jujur. Betul. Iya, silakan. Silakan, Dek. Mana hostnya nih? Gak ada hostnya. Siapa host ini gedein tuh? Aku bukan moderator nih. Mana nih hostnya nih? Wah, nggak nampak nih. Host tidur ya, udahlah. Kita baca aja di dalam Yohanes 20:17. Apa nih katakan? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ini yang mereka bawa ya. Allahku dan Allahmu ini yang mereka bawa ya. Padanan katanya, apa yang dibilang tadi orang Aram pakai kata Allah. Ini padanannya. Qala laha Yasua. Nah,
La talmisini li inni lam as'ad ba'da ila abi walakin adhabi ila ikhwati wa qawli lahum inni as'adu ila abi wa abikum wa ilahakum wa ilahakum. Berarti ilah ya. Nah, ilahun. Nah, mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Mereka ekstrak kata ilahun menjadi Allah. Itulah kebohongan-kebohongan kata Bang Juma siapa tadi, anak Dajjal. Bener ya? Beril Dajjal nih, kita gedein lagi lebih gede nih. Ekstraknya as'adu ila abi wa abikum wa ilahi ila hukum. Oke? Nah, terima kasih banyak. Ada pertanyaannya Bang Juma cakep banget itu, membuat dia nggak bisa menjawab antara asli dan palsu, antara yang menyontek dan tidak, mengenai penggunaan kata Allah itu gitu. Kenapa tiba-tiba di terjemahan ada, kalau tadinya nggak ada, itu dia nggak bisa. Jadi mulai nggak jujur di situ. Mestinya kalau diskusi itu jujur, supaya lu berilmu, tetap menjadi Kristen yang baik. Oh iya Bang Juma ya, saya baru tahu loh ilmu kayak begini. Selama ini aku nggak pernah diajarin loh. Nah itu, begitu dong kalau diskusi. Menerima kenyataan, supaya cepat kelar. Jangan bulat. Sudah tidak bisa apa-apa ya, muter-muter, akhirnya apa? Kemana-mana memancing, supaya hujat menghujat. Nah, ini kalau udah begini di-cut, selesai. Itu kira-kira. Mungkin waktunya istirahat Bang Juma. Udah jam 3 di sana. Gimana? Tutup ya? Ya kan, silakan dimonitor, silakan. Ada daman bisa ditutup sekalian. Biar Bang Juma bisa istirahat. Hostnya dulu mana tahu host yang ditinggal sendiri. Ya tadi bisa dibesar-besarin sama host. Mana hostnya? Atau kalau ada moderator di bawah, terserah. Enggak, kalau misalnya teman-teman kita masih mau lanjut, silakan aja. Di sana kan masih jam 2, Bang Handi, biarkan saya baring-baring sejenak kan gitu. Nah itu ada moderator Bang Jibril. Ya silakan. Itu Bang Jibril gimana nih? Ini pada mau lanjut gitu kan? Nah mulai dinaikin